Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul kembali pada kegiatan pertemuan kelompok hari ini. Agenda pertemuan kita hari ini adalah sosialisasi bantuan PKH triwulan 2 tahun 2025, karena ada perubahan ya Pak ya Bu. Jadi yang pertama yang perlu diketahui bahwa sekarang data penerima PKH itu, data bantuan itu ada di dalam data DTSEN atau DTSN, data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, di dalam DTSN itu udah jadi satu semuanya. Yang ada yang survei Reksosek, P3KE, yang sering datang survei ke rumah kan? Ada kan? Ini kan ada lagi nih yang pendataan di rumah ya, orang datang. Sensus, ya. Nah, sensus. Nah, itu juga nanti masuknya di data DTSN ini. Nah, di dalam data DTSN ini nanti ada yang namanya perankingan desil. Desil itu apa? Jadi perankingan pengeluaran per kapita bapak-bapak, ibu-ibu sekeluarga. Nah, yang dapat bantuan PKH itu berada di desil 1 sampai 4. Yang dapat bantuan beras telur BPNT itu berada di desil 1 sampai 5. Desil 6 sampai 10 itu nggak bisa dapat bantuan. Itu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu nih cek data desil, masuk di data desil 3 atau data desil 4, berarti berhak dapat bantuan PKH. Tapi ternyata nggak dapat bantuan. Nah, kembali lagi, se-Indonesia itu ada namanya kuotanya. Berarti belum waktunya Bapak untuk dapat bantuan PKH-nya. Tunggu ada yang mengundurkan diri atau yang sudah keluar dari PKH. Nah, nanti baru bisa digantikan kuotanya. Begitu ya. Misalnya ada yang lulus, kan ada lagi anak baru gitu kan. Nah, ya gitu. Kemudian informasi buat bantuan PKH melalui kantor pos. Sekarang informasinya bantuan PKH yang melalui pos itu akan dialihkan ke bank juga. Nah, makanya lama karena masih menunggu yang namanya Burekol. Burekol itu apa? Buka rekening kolektif. Nah, itu nomor rekeningnya dari pusat dari Jakarta. Jadi jangan ibu bapak misalnya, oh saya penerima pos, karena dengar mau dialihkan ke bank bikin rekening sendiri. Nah, itu beda lagi nomor rekeningnya. Karena kan jadi dari pemerintah. Iya, dari pemerintah. Jadi udah kasih dari sana. Iya, dikasihnya dari sana. Jadi kita masih tunggu dulu. Yang saya cek memang namanya Bapak Ibu masih ada di data saya penerima PKH, cuman memang karena melalui pos masih nunggu dulu karena peralihan ya, peralihan dari pos ke bank. Begitu. Waalaikumsalam. Nah, kemudian untuk perhatian, untuk ini warning nih sebenarnya, peringatan buat KPM PKH yang menerima bantuan lebih dari 5 tahun. Karena sekarang bantuan sudah dicukupkan sampai 5 tahun aja. Bagi KPM yang merasa bantuan sudah dapat bantuan lebih dari 5 tahun, harap memundurkan diri. Ayo buka usaha, berusaha, nanti saya bantu untuk mendapatkan bantuan namanya PPSE, bantuan usaha, program pemberdayaan sosial ekonomi. Nah, nanti yang merasa oh iya saya ini sudah 5 tahun, anak saya dulu masih balita, sekarang sudah SMP misalnya, tuh udah berapa tahun tuh ya kan, ya kayaknya memang sudah waktunya kan gantian sama yang lain, kan masih banyak tuh yang layak dapat tapi nggak dapat tuh, karena yang kayak gitu ada yang sudah mampu nggak mau memundurkan diri. Kalau aku baru dapat ya enggak ya? Ya masih aman lah ya, tapi mesti ini juga, meskipun baru dapat harus harus berani mengolah uangnya. Jadi uang itu dari pemerintah bukan gaji bulanan. Bukan uang gaji. Iya, bukan uang gaji. Bantuan kan hanya bersifat sementara. Bantuan itu sementara, berdaya selamanya. Kalau jadi kita jangan kan gaji tiap bulan nyata. Betul. Tapi kalau sudah tidak bisa kerja, dapat bantuan untuk siapa yang membeli beras? Iya. Ya memang untuk ekonomi. Iya. Buat ekonomi, kan perbaikan Bukan ekonomi. untuk sekitar. Sekarang begini, Nggak pernah. dulu sebelum dapat bantuan udah ada penghasilan kan, udah Iya. dikelola dengan baik.
sedikit tidak sedikit dicukup-cukupkan ya kan? Iya. Adanya bantuan pemerintah ini untuk membantu ibu. Oh, ini yang tadinya cukup beli sayur sekali makan bisa jadi 2 kali makan misalnya kayak gitu kan. Kalau ada lebihnya ditabung, dikelola uangnya, misalnya mau buka usaha apa. Kalau ibu punya keterampilan misalnya bisa bikin donat, ayo bikin donat, titip di kantin, titip di warung gitu kan. Kalau misalnya ada bisa masak nih, bikin nasi kuning, memang banyak. Gak gampang mbak jualan, memang gak gampang. Gak gampang mbak usaha, iya memang gak gampang. Capek pasti gitu kan. Memang iya. Nah tapi kalau rezeki itu kalau kita nggak cari nggak bakalan dapat, ya kan? Kalau kita cari sedikit demi sedikit pasti ada. Nah kalau kita cuman berharap saya nggak bisa apa-apa, misalnya ya, apalagi masih muda nih, saya nggak bisa apa-apa mbak. Itu rezeki saya, iya. Kalau Itu udah nggak bisa apa, malas. Iya, makanya saya ngomong dulu. Selesaikan dulu. Nah, jadi saya nggak bisa apa-apa misalnya kan. Kalau saya lansia, kayak ibu lansia nih, saya lansia. Tapi kan lansia banyak tuh yang bisa masak, banyak juga lansia yang jual nasi kuning, banyak juga lansia yang bisa bikin kue. Selama dia lansia masih produktif, ayo saya bantu untuk ayo kita, ibu bisanya apa? Misalnya saya cuma bisanya masak aja mbak, tahu tempe misalnya gitu kan. Yuk, tempenya kita olah jadi apa? Misalnya jadi keripik tempe, ya kan? Atau misalnya kita bikin jadi tempe mendoan, atau misalnya tempenya kita bikin olah jadi apa? Sesuatu yang baru menarik perhatian. Tempe ini nggak biasa gitu misalnya, ya kan? Nah jadi makanya manfaatkan uang yang ada, jangan nanti cuma berharap sama bantuan PKH tiba-tiba sudah 5 tahun tiba-tiba hilang, ngomel-ngomel ke kelurahan, ke Pak RT, ke pendamping, kok sudah tidak dapat lagi ini, kok saya ini gitu kan. Mbak Emma, beras saya tidak keluar lagi, Mbak Emma, PKH saya kemana gitu. Padahal udah lewat waktunya. Nah makanya udah kadaluarsa gitu ya kan. Nah makanya bagi ibu-ibu yang memang bantuan PKH ini untuk batasnya sekarang 5 tahun ya kan, yang bisa selamanya itu bagi lansia dan disabilitas yang memang sudah tidak bisa apa-apa sama sekali. Kan ada lansia seperti mbah ya, nenek itu betul-betul nggak bisa sama sekali sudah kan, cuma di tempat tidur jalan aja pakai tongkat kalau ke kelurahan gitu kan. Nah, mudah-mudahan sih harapannya bantuan himbara ini nantinya yang dari pos ke bank, dari pihak bank nanti mungkin akan datang ke rumah bagi yang disabilitas nggak bisa apa-apa ini ya. Kita berdoa aja mudah-mudahan semuanya cepat prosesnya, karena yang dari pos, saya ulangi lagi, dari pos dialihkan ke bank, nanti punya ATM juga sendiri, tapi ini masih masa peralihan, jadi membutuhkan waktu, masih membutuhkan proses untuk yang namanya burekol, buka rekening kolektif gitu ya. Nah jadi bagi yang sudah di atas 5 tahun bersiap-siap, ayo mendaftarkan diri sama saya, Mbak. Saya mau mengundurkan Kan ada di diri. situ kan yang sudah 5 tahun ada di situ. Ada. Ada. Nama-namanya ada, tapi kan merasa sendiri. Sekarang itu ada yang namanya saya bilang tadi PPSE, bantuan PPSE, pemberdayaan sosial ekonomi itu. Jadi sebelum memundurkan diri, punya usaha udah berjalan minimal 1 tahun. Mbak, saya mau memundurkan diri, saya minta diajukan bantuan yang namanya PPSE. Nanti saya bantu usulkan bantuan PPSE modal usaha. Itu sebesar 5 juta kalau nggak salah. 5 juta besarannya. Kalau nggak salah, kalau nggak ada perubahan ya. Nanti kalau ada perubahan lagi nanti saya kabarin lagi. Gitu. Tapi selama pemberdayaan itu nanti masih dikasih waktu lagi setahun. Setahun itu masih bisa dapat karena kan masih dilatih lagi untuk mengolah usahanya. Begitu. Ya, ibu-ibu semua, ibu-ibu sayang yang cantik-cantik, jelita. Bu, ini punyanya Nini ini ada KTP-nya sama kartu keluarganya. Punya Bibi aja ya? Ya, nggak apa-apa.
Nah jadi apa namanya? Kalau misalnya ibu merasa, tapi aku kan masih susah misalnya kan, ini masih layak ini Ya, dapat kalau bantuan namanya PKH. bantuan susah. Sedangkan yang lain itu masih lebih enak dari saya kan, kebanyakan kan gitu ya. Ya. Saya kan mbak emang pendapatan saya cuma berapa, yang itu loh lebih enak dari saya masih dapat misalnya gitu. Kebanyakan kita tak pungkiri ya. Ya. Banyak yang memang Nah itu namanya masuk di data exclusion error namanya. Dianya itu mampu tapi masuk dianya itu tidak mampu tapi dia tidak dapat bantuan. Nah ada yang namanya inclusion error. Nah itu dianya mampu dapat bantuan dan dapat di desil 1 sampai 4 dan dia dapat bantuan, sedangkan yang exclusion error itu yang sebaliknya, merasa saya tidak mampu kok saya tidak dapat. Nah kita manusia ciptaan Allah aja kadang bisa lupa, kadang bisa error ya Bapak Ibu ya. Ya. Apalagi ini yang namanya sistem buatan manusia. Nah sistemnya error. Maka dari itu, dari Bapak Ibu yang merasa, ayo kita bantu pemerintah memperbarui data, gitu kan? Jangan sampai ada yang namanya kecemburuan sosial seperti tadi, yang karena bisa jadi masalah. Masalahnya apa? Sama tetangganya, gitu. Iya. Kamu enak betul ya dapat bantuan gitu misalnya kan? Aku nggak pernah dapat ya gitu kan? Karena kan aku lebih susah. Padahal kita nggak tahu nih. Dia dilihat enak, orang melihat enak, padahal kesusahannya kita nggak tahu, ternyata ditutup sama Allah gitu ya kan. Sedangkan Bapak Ibu misalnya merasa susah itu kenapa? Karena mungkin kurang bersyukur gitu kan. Kan kadang orang lihat itu loh padahal enak ya, tapi kok kayaknya susah betul gitu kan. Nah itu karena apa? Karena kebanyakan mengeluh, kurangnya bersyukur. Nah jadi itu balik lagi iman kita sama pencipta kita gitu. Kita dapatnya berapa itu disyukuri gitu ya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu ya. BPJS itu kalau misal masih bisa. Jadi sekarang kenapa? Kalau dulu memang pengaruh ke sistem kan. Kalau dulu pengaruh ke sistem, sekarang enggak pengaruh ke Tapi sistem. tetap BPJS. BPJS tetap aktif. Yang di stop hanya bantuan PKH BPNT-nya. Begitu. BPJS juga kan butuh banget. Ya, BPJS semua orang butuh BPJS, betul. Itu BPJS itu berlakunya sampai kapan Bu? Kalau seandainya kita itu berhenti dari PKH gitu. Bisa berlaku, itu tergantung kan usulan pemerintah daerah juga. Yang penting itu BPJS dipakai. Kalau nggak sakit kayak kamu pakai. Iya sih. Nggak tahu Ya, ya. Musim-musim sedikit bergila. Baru sakit Ya sehat Bibi gitu. Ayo, BPJS aktif. Nah, anu Bi, sering-sering dicek BPJS-nya aktif apa enggak, takutnya jadi enggak aktif kan? Karena enggak pernah dipakai kan? Kan itu ada yang kontrol. Ya. Nah, jadi gini, Ibu pernah coba cek, pernah ngecek aja, pernah coba dipakai belum? Bulan-bulan kemarin sudah tapi Bulan kemarin sudah dipakai, bayar enggak? Enggak kan? Berarti aktif. Jadi gini Bu, kita jangan hanya terpaku sama yang ada di sosmed atau di website misalnya kan, karena kadang kan belum update datanya tuh. Nah kadang ada yang nelpon saya, Mbak, saya ini dapat loh bantuan PKH, statusnya iya, saya cek di website kementerian nih katanya gitu kan, tapi kok saya nggak dapat bantuan PKH. Yang tadi saya bilang kan bantuan PKH itu ada yang namanya kuotanya se-Indonesia, seluruh Indonesia. Nah kalau misalnya yang mampu ini belum memundurkan diri atau yang lebih dari 5 tahun belum keluar dari PKH, maka statusnya itu ya masih tetap dianya memang berpotensi dapat PKH, tapi belum tentu dia dapat PKH begitu. Kecuali dia sudah masuk dalam kuota, terus namanya udah muncul di pendamping, pasti dikabarin sama pendamping kalau dia dapat bantuan PKH. Apanya Bu? Sini. Nggak apa-apa, kartunya kah? Iya, nggak apa-apa. Kalau misalnya masih ada, meskipun dianya sudah mau mati expire, itu masih bisa dipakai. Pakai aja selama masih bisa dipakai. Itu nggak pengaruh kok.
apa-apa, masih bisa dipakai. Iya, masih bisa dipakai. Yang penting kartunya masih bagus. Kalau khusus untuk kartu, waalaikumsalam. Jadi khusus untuk kartu ATM merah putih KKS itu untuk masa expirednya nggak usah nggak apa-apa, dipakai aja terus karena memang bisa dibilang jadi kartu sakti ya, karena kan nggak bisa ini kan limited, maksudnya terbatas kartunya. Kartunya itu dari pusat kan, jadi mau ganti itu susah. Jadi makanya dirawat baik-baik meskipun di situ sudah expired Mbak tahun ini, nggak apa-apa ya, dipakai aja. Ya kemarin sempat panik juga kan Bibi mau daftarkan anak ke sekolah, baru kan ATM-nya itu kan Mati. Ya. Jadi Bibi tuh ke bank, minta bikin pernyataan bahwa ini masih aktif. Jadi Bibi ke bank, Bibi dibawakan ke sekolah. Nah itu sudah kemarin ada dari kelompok ini kayak lain kelompok sebelah. Dia kan kantor pos ya. Kantor pos dapatnya kan gak punya kartu. Jadi saya buatkan surat keterangan bahwa memang sebagai penerima bantuan PKH karena anaknya mau daftar sekolah. Tapi katanya nggak bisa. Saya bilang coba tanya adminnya karena untuk pos memang nggak ada kartu. Iya, kalau pos nggak ada kartu. Oh iya kemarin resminya. Oh iya, Soalnya ada yang bilang kayak gitu. Karena kalau untuk daftar sekolah tuh bisa yang jalur pakai Ya, kartu, ya. Gitu. Nah, Tapi kita penerima PKH tapi nggak punya kartu. Iya, Itu gimana nggak ya punya. gitu? Yang ada yang bilang katanya buku rekening tapi nggak bisa dipakai juga. Nggak bisa. Namanya di sekolah sih, Iya. peraturannya beda. Katanya begitu. Padahal di seluruh itu kan berlaku untuk seluruh Indonesia ya. Jadi pendaftaran kemarin kan serentak ya. Iya, pendaftaran Serentak. Semuanya caranya sama. Di daerah-daerah lain bisa. Pakainya dari katanya bukan pakai buku rekening, Bu. Jadi KPM hubungin saya laporkan ke dinas sosial untuk dikeluarkan surat pernyataan bahwa dia sebagai penerima PKH dan ada di data namanya data DTKS atau DTSN. Sekarang data DTKS nggak ada lagi. Ya itu tadi saya bilang semua data ada di data DTSEN, data DTSN. Nah itu nanti setiap 3 bulan sekali saya melakukan pendataan di rumah. Jadi ada nih, ini gara-gara di data Mbak Emma nih saya nggak dapat bantuan lagi, gitu ya kan? Ada juga, gara-gara Mbak Emma bantuan saya keluar lagi, gitu kan? Jadi salah siapa? Masa salah saya juga, gitu kan? Nah jadi yang menentukan Bapak Ibu bisa dapat bantuan itu perankingan desil. Siapa yang menentukan? BPS. Jadi BPS yang menghitung itu. Hitung dari apa? Nggak cuma pendapatan, tapi pengeluaran dalam satu kakak, satu keluarga. Misalnya, nah makanya kalau ada yang survei, mau itu dari manapun, surveinya harus jujur. Jadi data kami sama gitu kan. Jadi perankingannya tuh oke, sama nih gitu kan. Jangan ini kebanyakan yang orang miskin yang jujur, tapi yang orang enak. Iya banyak di rumahnya orang. Iya, nah gitu kan. Baru pakai baju copang cantik. Emasnya banyak, sapi banyak. Iya, nah kan makanya Mbak Emma masih miskin Mbak, kok sudah nggak dapat bantuan lagi, sedangkan itu punya tanah banyak, punya sawah, punya sapi, kok dapat gitu kan. Nah sekarang ini masalah aset, kita harus betul-betul perhatikan. Dia punya tanah banyak, apa benar atas namanya dia? Itu pertama. Apa benar atas namanya dia? Karena sertifikat itu kan semua sekarang serba online ya. Jadi dilihat dari nik aja udah kebaca, kelihatan. Terus apakah pendapatannya dia memang sudah di atas rata-rata? Kalaupun dia cuma punya kebun, kebunnya luas Mbak, kebunnya aktif enggak gitu kan? Tanamannya. Misalnya dia cuma punya kebun rambutan, ya kan, rambutan musiman. Sekali banyaknya itu cuma musim rambutan aja, gitu kan. Iya pun kalau misalnya rambutannya manis, kalau rambutannya kecut, bisa laku deh, nggak laku ya kan. Nah, gitu. Terus di dalam satu kakaknya, apakah dia memiliki anggota keluarga yang ASN, PNS itu, P3K atau TNI Polri? Nah itu dilihat tuh.
Terus apakah di dalam satu kakak anaknya atau kepala keluarganya itu kerja di perusahaan, dapat BPJS gratis dari perusahaan, ditanggung perusahaan BPJS-nya, itu kan otomatis dia kelas 2 ya. Nah, itu kan tidak masuk di dalam desil tuh. Dia otomatis dia di desil 6 ke atas. 6 ke atas itu artinya dia sudah mampu. Nah gitu. Jadi itu kita mesti perhatiin. Ada, itu loh masih muda, kok dia dapat bantuan gitu kan. Ternyata begitu disurvei, dianya mengaku saya rumah ini rumah orang tua saya, bukan rumah saya. Nah gitu kan, dicek kan. Nah terus dia, tapi motornya kendaraannya bagus mbak, ternyata nggak pakai namanya, Pinjam punya orang. pinjam punya orang, nama orang. Nah itu. Nah satu hal lagi bapak ibu, kalau ada yang mau pinjam namanya bapak ibu untuk kredit motor, mau pinjam online, mau transfer, pinjam bank, koperasi, jangan dikasih pinjam, karena itu berpengaruh sama bantuan bapak ibu, otomatis bisa hilang gitu. Karena ada kasus KPM saya, dan cuma KPM saya, ternyata di Pulau Jawa tuh banyak, bahkan cuman transfer cuman 200.000, 300.000, tapi kan sering itu terbaca otomatis. Nah apalagi nanti di bulan Agustus ya, kalau nggak salah bulan Agustus itu sudah diberlakukan namanya digitalisasi bansos. Apa itu digitalisasi bansos? Semua transaksi KPM itu semua terbaca, punya pinjaman, punya kreditan, punya apa lagi, sering belanja online di TikTok Shop, di Shopee, di Shopee. Ketahuan aja gue. Akan duitnya. Kalau ini mah ada bakalan ya. Ketahuan banyak duitnya. Itu ketahuan. Ini mah ada bakalan. Kalau Di saya survei, sekali ya belanja. di survei kan, di survei. ayo yuk. Pendapatannya berapa ibu? Orang nggak pernah ke pasar. Tanyakan motor. Pendapatannya berapa ibu? Pendapatan saya cuman misalnya 1 jutaan lah mbak, kurang lebih 1 juta misalnya gitu kan. Ada, hari nggak nentu mbak, nah nentunya berapa gitu kan. Rata-rata berapa misalnya kan, 1 juta lah mbak, oke. Ditulisnya sama pendamping 1 juta gitu kan, 1 juta. Dilihat jumlah anggota keluarganya berapa, pengeluaran listrik, air berapa. Apakah lebih besar dari pendapatan? Kalau misalnya lebih besar dari pendapatan tapi dia masih bisa bertahan, nah itu ada yang ketidaksesuaian data, jadi data error lagi. Data error. Nah itu, jadi itu diperhitungkan dari pendapatan sama pengeluaran per keluarga. Anaknya, anak aja berapa kebutuhannya kan? Pampers, susu misalnya, belum makannya, kita sendiri itu dihitung semua bapak ibu. Nah gitu. Terus apa lagi ini? Ada yang mau tanya mungkin? Sebelum saya lanjut lagi. Tapi yang namanya bantuan itu Bu, biar orang mampu itu pura-pura balangsak. Memang. Makanya saya Padahal dengarkan dulu lah, padahal mampu beli beras, beli emas, beli tanah, beli apa. Tapi yang namanya bantuan, saya balangsak. Iya. Begitu Bu. baru datang baru datang aja saya mau survei. Ya, doanya diterima. Semoga Allah menaikkan rezeki kita semua. Semoga kita dibebaskan dari yang namanya kesulitan ya Bapak Ibu. Tawa Siap dong. ya, biar anakku udah masuk SMA kan? Anakku udah mau masuk. Jawab. Kira-kira udah ya. Nanti ya Ibu ya. Saya nggak bisa karena bukan saya yang menentukan dapat atau tidak. Iya. Saya hanya mendata terus dikirim ke pusat DPS. Daftar juga. Ya, jadi kalau misalnya ada yang ngelihat Bapak Ibu misalnya lihat, oh itu mampu dapat, bisa yang namanya sanggah melalui cek bansos, aplikasi cek bansos, silahkan sanggah di situ. Daftarkan nama orang yang Bapak tahu, Ibu tahu itu mampu, daftarkan di situ supaya bisa disanggah, bisa direvisi, supaya bisa diputus bantuannya, ya.
nggak mampu Bu, aku lo janda. Semua orang janda pasti ngomong Semuanya mau begitu. nggak mampu aja. Nah, jadi Dicap siap ku Tuhan siap temampu melasting Petri ya tapi kan hidupin sendiri sudah berdua udah selesai ya. Oke, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan di rumah Ibu Rubaidah. Mau jam berapa? Sarah jam di grup. Iya, ya jam nanti begini saya aja jam begini jam Tapi 10 nah hari anu kan apa? jangan hari Minggu Bu Kan- jadi cuan.